Jangan sampai salah arti atau salah faham bahwasanya perbuatan kita pun adalah ciptaan Allah dan semuanya kehendak Allah, kemudian kita sebagai manusia tidak Allah berikan keinginan dan kemauan. Tidak. Betul bahwasanya segala sesuatu berdasarkan kehendak Allah. Bahkan jangankan gerakan kita, sifat kita pun adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah berikan kepada kita kemauan, Allah berikan kepada kita kemampuan. Dengan dua hal ini kita memilih untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya dan menurunkan kepada mereka kitab-kitabnya agar Allah Subhanahu wa taala disembah satu-satunya dan tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, dan agar Allah Subhanahu wa taala disembah dengan syariat yang Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam Al-Qur'an atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam al-hadis. Dalam surah Al-Hasyr ayat 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa-apa yang datang kepada kalian dari seorang rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fakhudhuhu, maka ambillah, praktekkan, lakukan. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan segala yang dia larang dari kalian maka berhentilah, stop, tinggalkan. Dalam surah An-Nisa ayat 64 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah." Dan tidaklah kami mengutus dari sebelum kamu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari seorang rasul kecuali untuk ditaati berdasarkan izin Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala menafsirkan surah An-Nisa ayat 64 bahwasanya dalam ayat ini ada dalil bahwasanya tujuan
diutusnya para rasul agar ditaati, agar mereka dihormati berkaitan dengan semua perintah yang mereka perintahkan kita mentaatinya, dan larangan yang mereka melarangnya kita harus meninggalkannya. Dan beliau melanjutkan bahwasanya dalam ayat ini ada dalil akan mutlaknya ketaatan yang harus kita lakukan pada seorang rasul, khususnya dalam bahasan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan akan kemaksuman beliau sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau pasti menyampaikan semua firman Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada satu ayat pun yang beliau sembunyikan. Karena itulah salah satu di antara kemaksuman. Satu, dijauhkan dari dosa besar. Dua, ketika menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala, mereka sampaikan semuanya dan tidak ada satu ayat pun yang mereka sembunyikan. Khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kemaksuman di antara maknanya adalah dijaga dari pembunuhan. Berbagai macam usaha untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah terlaksana. Bahkan ketika beliau sallallahu alaihi wasallam diracun pun dan beliau makan racun tersebut, beliau pun tidak mati sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melanjutkan bahwasanya dalam surah An-Nisa 64 juga ada dalil bahwasanya ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba berdasarkan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya kita meyakini, mempercayai adanya qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antaranya ketaatan yang kita lakukan berdasarkan izin Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah kemudian kita berpangku tangan? Ya kalau masuk surga ya kita untung, ya kalau neraka mau bagaimana lagi? Tidak demikian memahaminya jamaah sekalian rahimakumullah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, "Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minal jannati aw minan nar." Qalu afala nattakilu ya Rasulullah? Qala la, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Tidak ada seorang pun di antara kalian, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali telah ditentukan untuknya tempatnya, entah itu di surga ataupun di neraka. Kemudian para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, tidakkah kita kemudian meninggalkan amal saja? Tidakkah kita nganggur saja wahai Rasul? Toh sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan, entah kemudian surga atau neraka." Apa jawab Nabi Muhammad SAW? La, tidak. I'malu, beramallah, fakullun muyassarun lima khuliqa lahu, maka semuanya akan dimudahkan untuknya. Makanya kata Syekh As-Sa'di, semua kita harus selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antaranya Jumatan kali ini. Apakah Anda mengira bahwasanya semua ini murni karena keinginan Anda sendiri? No. Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk Anda. Allah lunakkan hati Anda hingga Anda kemudian mentaati Allah dan juga Rasulnya, bahwasanya Jumatan adalah wajib untuk kita kaum muslimin, hingga kita mempersiapkan diri dari tadi, kemudian kita pergi ke masjid dan sekarang mendengar khutbah, semua atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan kita memilih untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai salah arti atau salah faham bahwasanya perbuatan kita pun adalah ciptaan Allah dan semuanya kehendak Allah, kemudian kita sebagai manusia tidak Allah berikan keinginan dan kemauan. Tidak. Betul bahwasanya segala sesuatu berdasarkan kehendak Allah. Bahkan jangankan gerakan kita, sifat kita pun adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah berikan kepada kita kemauan, Allah berikan kepada kita kemampuan. Dengan dua hal ini kita memilih untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya, telah memerintahkan kepada mereka untuk menerangkan kepada umatnya, khususnya Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua sudah lengkap. Dalam bahasan kita tentunya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim, "Ma
ma min amalin yuqarribu ilal jannah illa qad amartukum bih wa laysa min amalin yuqarribu ilan nar illa qad nahaitukum anhu. Tidak ada satu amal pun yang akan mendekatkan kalian kepada surga Allah, aku pasti sudah perintahkan. Dan tidak ada satu amal pun yang akan mendekatkan kalian kepada neraka Allah, aku pasti sudah larang. Karena Islam sudah sempurna, bahkan Nabi Muhammad masih hidup. Tidak perlu kemudian kita menambah-nambah dari syariat Muhammad Rasulullah SAW, apalagi na'udzubillah mengurang-nguranginya. Dan yang ada ini cukupkan diri kita dengan itu. Tidak perlu kemudian kita berkreasi, atau yang ada ini kemudian kita modifikasi. Kita tidak lebih faham dibandingkan Nabi Muhammad bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3, ayat yang diyakini oleh para ulama ahli bacaan dan mereka sepakat bahwasanya ini adalah ayat yang terakhir yang turun pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan hukum. Ya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, aku cukupkan untuk kalian nikmatku, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, barang siapa yang hendak menapaki hidayah Allah Subhanahu wa taala, ikuti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. As-sunnah itu bermakna hadyun Nabi sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal, baik itu berkaitan dengan perkara zahir atau batin, perkara akidah, ibadah, muamalah, adab dan juga akhlak, semua adalah petunjuk Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kemudian berkaitan dengan perkara akidah, apalagi kemudian berkaitan dengan ibadah. Tidak mungkin Nabi Muhammad SAW tidak menerangkan semuanya itu untuk kita. Bahkan ketika ayat itu turun, kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda kepada semua khalayak yang hadir waktu itu di padang Arafah, ala hal ballaghtu, hai kaum muslimin, bukankah aku sudah menyampaikan semuanya? Kemudian serempak mereka menjawab, ya Rasul, engkau telah menyampaikan semuanya. Detail syariat Islam ini diterangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengisyaratkan telunjuknya ke langit dan kemudian kepada kaum muslimin dengan mengatakan, Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah bahwasanya mereka semua telah bersaksi aku telah menyampaikan semua syariatmu. Karena Nabi Muhammad SAW ma'sum, tidak ada satu ayat pun yang beliau kemudian sembunyikan hingga kemudian beliau sampaikan kepada syekh tertentu, tuan guru tertentu, habib tertentu, ustaz tertentu dalam mimpinya. No, Islam sudah sempurna, bahkan Nabi Muhammad kala itu masih hidup. Cukupkanlah dengan mengikuti syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perintahnya untuk kita lakukan, larangannya untuk kita tinggalkan, dan minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita belum bisa sempurna dalam mengikuti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ada kekurangan sana dan sini, ada perintah satu kemudian kita belum bisa maksimal, ada larangan satu kemudian kita belum bisa meninggalkan maksimal, maka minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan untuk melakukan perintah yang ini, ya Allah ini masih berat untuk saya, dan bisa meninggalkan larangan itu, ya Allah kan ini berat untuk saya tinggalkan. Minta ampun dan minta tolong, bukan cari-cari alasan. Begitu banyak alasan dikemukakan agar kemudian dia dimaklumi ketika meninggalkan perintah A, agar dia dimaklumi ketika masih melanggar larangan B. Allah Subhanahu wa taala berfirman, balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan semua manusia atas diri mereka sendiri mereka sangat tahu. Ya jemaah, sebanyak apapun alasan kita kemukakan, demi kemudian kita dimaklumi oleh teman kita, teman sepengajian, pasangan, anak, orang tua, mertua, agar kita dimaklumi perintah ini kita belum bisa maksimal, larangan itu belum bisa kita tinggalkan. Kita semua tahu apa yang kita katakan, kita semua tahu apa yang kita lakukan. Sebanyak apapun alasan kita, bukan kita lebih tahu dengan diri kita sendiri. Belum mampu, minta tolong kepada Allah. Belum mampu, perlahan-lahan kemudian dilatih. Bukan kemudian cari-cari alasan agar kemudian perintah ini saya tinggalkan kemudian dimaklumi, atau larangan itu masih saya terobos kemudian dia maklumi. No. Apalagi terkadang sebagian orang menggunakan ilmu-ilmu tertentu
Ilmu mantikkah, ilmu kalamkah, ilmu usul fikihkah, ilmu kaidah fikihkah, demi kemudian menghalalkan agar kemudian minimal dimaklumi ketika dia belum bisa melakukan perintah satu dan meninggalkan larangan dua. No. Jika kita belum bisa maksimal, minta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, dan mohon ya Allah mudahkan untuk saya mentaatimu, mentaati Nabimu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in alladzi haraba al-batil wa ayyada al-haq wa tamasa ar-radha'il wa ahya al-fada'il wa tammama makarim al-akhlaq wa hada an-nasa ila siratin mustaqim siratal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dan di khutbah kedua ini ulun mengingatkan untuk ulun pribadi dan semua kita bahwasanya syarat diterimanya amal di sisi Allah Subhanahu wa taala cuma dua, yaitu pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita melakukan satu amalan ikhlas tapi kemudian tuntunannya tidak sesuai dengan yang Nabi Muhammad ajarkan, maka percuma amal tersebut tertolak. Atau kemudian kita mengamalkan amal yang diajarkan oleh Allah dan juga Nabi Muhammad sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebabnya pas, jenisnya pas, jumlahnya pas, caranya, waktunya, tempatnya sesuai dengan tuntunan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kemudian kita riya mengamalkannya untuk dilihat orang, atau sum'ah mengamalkannya untuk didengarkan orang, untuk dibicarakan orang, maka percuma. Dua-duanya ini harus ada pada diri kita semuanya. Dan jangan lupa jamaah sekalian rahimakumullah, sebagai penutup kata Nabi Muhammad SAW, inna dina yusrun walan yushaddad dina illa ghalabah. Sesungguhnya agama Islam itu mudah, dan tidaklah agama itu diberat-beratkan kecuali agama tersebut akan mengalahkan dia sendiri. Betul bahwasanya semua syariat Allah Subhanahu wa taala beban untuk kita. Makanya semua kita ini namanya al-mukallafin, orang-orang yang diberikan kepadanya beban. Perintah harus kita lakukan, larangan harus kita tinggalkan. Itulah beda kita dari binatang, karena kita berakal. Kita dan jin diperintahkan seperti ini. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka ketika Allah Subhanahu wa taala atau Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita yakni detail tentang ibadah tersebut, ikuti cukup, karena basicnya mudah. Terlepas dari dua kalimat syahadat tentunya sudah kita ucapkan. Salat, ada rukhsah pada perkara salat. Salatlah kamu berdiri jika tidak mampu, maka duduk. Jika tidak mampu, maka rebahan. Ketika safar kemudian bisa kita qasar, ketika perlu kemudian bisa kita jama'. Puasa pun demikian, ketika kita sakit boleh tidak puasa tapi nanti diganti, ketika kita safar kemudian boleh tidak puasa tapi nanti kita ganti. Kalau kemudian sudah sangat tua renta dan tidak bisa berpuasa, dia tidak berpuasa, tidak juga mengqadha, tapi nanti bayar fidyah. Zakat juga seperti itu, dia kewajiban, tapi kalau memenuhi persyaratan saja baru kita keluarkan, apalagi kita bahas haji. Hukum asalnya mudah, terkadang kita yang memberat-beratkan itu semuanya. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, ketika kita adalah orang-orang yang diberikan beban tersebut, maka yakinlah bahwasanya kita mampu untuk memikul beban tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala membebankan pada seorang di atas ambang kemampuannya. Artinya kalau ada misalnya seseorang mengatakan saya tidak mampu menjalankan perintah itu, saya tidak mampu meninggalkan larangan itu, berat karena dia merasa Allah ini berat sekali. Berat sekali perintah Allah yang ini, berat sekali larangan Allah yang itu. Maka berarti ayat Allah yang tadi di akhir surah Al-Baqarah, ayat tersebut berarti salah. Karena ada satu hamba Allah yang dia tidak mampu memikul perintah Allah, ada satu hamba Allah tidak mampu memikul larangan Allah. Maka tidak,
Bagaimana Anda mengatakan Anda tidak mampu dan jutaan kaum muslimin mampu dengan semua keterbatasan, dengan semua kekurangan. Tidak ada yang sempurna di antara kita, tapi kita selalu berusaha dengan keinginan yang kita miliki, dengan kemampuan yang kita miliki. Kita memilih untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, kita memilih untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Maka jamaah Jumat rahimakumullah, taati Allah Subhanahu wa taala, taati Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini perkaranya mutlak. Dan kalau kemudian ada kekurangan sana dan sini, banyak minta tolong kepada Allah agar kita bisa memaksimalkannya, dan banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita belum bisa maksimal. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا الله بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.